Jemaat diundang berdiri. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dari Yesus Kristus, Kepala Gereja, di dalam namanya kita boleh menghadap hadiratnya, dan biarlah semua kita dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Amin. Ada tuh cerita katanya, ada tuh 3 anak waktu tunjuk sombong, anak pendeta. Rupanya anak pendeta juga ada yang sombong-sombong kan. 3 anak pendeta katanya waktu tunjuk sombong. Anak pendeta pertama bilang begini, tapi papa kalau jadi khotbah nggak pernah aja pakai naskah. Hebat kan tapi papa jago. Anak kedua ini mau kalah. Dia bilang, tapi papa lebih hebat dari papa. Tapi papa kalau berkhotbah aja pakai Alkitab. Anak yang ketiga bilang, tapi papa lebih hebat dari kedua papa. Tapi papa kalau dia berkhotbah pakai otak. Waktu tunjuk sombong kita kita jadi bodoh semua. Masa kan jangan pakai Alkitab, jangan pakai otak. Tapi itulah anak-anak marah, nyadak sadar kadang-kadang orang jadi anak-anak kelakuan walaupun untuk sebesar. Jawab, dia baku tunjuk sombong, dia suka baku ambil, dia mau mengalah. Itu kan anak-anak karena dia mau mengalah tuh tunjuk sombong sampai begitu, ya. Tapi itulah romantika kehidupan tanpa anugerah Tuhan. Romantika kehidupan tanpa anugerah Tuhan. Semua orang adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Tapi cuma karena anugerah Tuhan semata, orang dilayakkan. Bahkan lebih dari itu, orang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang lebih hebat. Nyata ada satu agama di dunia ini, dia berpengikut berani mengaku anak-anak Allah. Jangan takut. Agama-agama yang ada pengikut-pengikutnya berkata kami hamba-hamba Allah. Rasul mengaku hamba-hamba Allah. Orang ini pelayan-pelayan Tuhan, memang hamba-hamba Tuhan. Tetapi kedudukan orang memanggil dia adalah Bapa, maka orang berposisi anak-anak Allah. Bapak Ibu boleh buka YouTube Gus Dur. Jadi waktu buka YouTube tulis Gus Dur, guyonan Gus Dur. Nah, ketika guyonan Gus Dur keluar tuh Gus Dur humor. Saya tertarik, di situ dia berkata begini. Ada orang datang ke Gus Dur bertanya, Gus, seperti agama kata paling dekat dengan Tuhan? Seperti agama kata paling dekat dengan Tuhan? Gus Dur bilang, siapa lagi kalau bukan Kristen? Loh, kenapa Gus? Loh, Tuhannya dipanggil Bapa, lalu mereka itu jadi anak-anaknya. Ini kan keluarga Allah paling dekat, Bapa dan anak. Lalu agama mana yang paling dekat, nomor 2 paling dekat dengan Tuhan? Siapa lagi kalau bukan Hindu? Kenapa? Ya, Allahnya dipanggil Om. Om Swasti Om. Berarti masih ada hubungan kekeluargaan, famili. Om kan? Lalu selanjutnya bukannya pendengar sendiri. Kelanjutan. Jadi dia kalau dengar sendiri ya, bukannya YouTube pendengar sendiri. Apa dia bilang? Masuk ke dalam obat tarian kamu dia terjauh. Dia dengar sendiri. Tapi yang saya tertarik yang dia bilang di situ, bahwa agama Kristen adalah agama yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa di Bapak? Karena kalau kita ikut di pembacaan tadi, mulai dari ayat 10 itu sampai ayat yang ke-15 menjelaskan kenapa orang panggil dia Bapa.
karena Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi manusia, dikorbankan supaya dosa-dosa kita dihapuskan dan diangkatlah derajat kita dari manusia hina menjadi mulia. Alkitab mencatat dalam Roma 3 ayat 10, Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Alkitab memberikan satu orang di dunia ini tidak ada yang benar. Jadi kalau siapa selalu mengaku benar, dia adalah orang paling bersalah. Ya, sekali lagi, ketika kita merasa kita paling benar, kita yang bersalah. Dan di dalam ilmu kriminal, kalau ada orang berperkara, siapa yang paling membenarkan diri, so dia paling banyak salah. Kenapa? Karena paling banyak salah, kan salahnya menguntungkan dia salah, mau tidak mau. Dia bongkar tuh kesalahan orang untuk menutupi dia salah. Jadi sebenarnya hakim kalau dia susah atau menggebu-gebu soal menyalahkan orang dan merasa diri benar, terus dia punya salah. Dan memang tidak seperti itu manusia berdosa. Dia tidak mau dia berdosa ditelanjangi, tapi dia suka telanjangi orang berdosa. Dia tidak mau dia kesalahan itu terbuka, dia suka buka orang berkesalahan. Padahal Alkitab mengatakan kasih menutup banyak sekali dosa. Jadi makanya Tuhan Yesus dikorbankan untuk menutup tope dosa, supaya orang diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan orang punya warisan. Satu kali di satu pemberitaan firman, saya khotbahkan, kita ini saudara kapling di surga, di ibadah duka, ibadah orang mati. Begitu orang semua ada rumah, ada kapling di surga. Almarhum juga sudah melanjutkan ke kaplingnya di surga. Itu satu bapak angkat tangan, pendeta boleh interupsi? Kalau oke silakan. Pendeta bukan kapling. Apa dah? Real estate. Kalau kapling orang mau bangun, kalau real estate itu orang mau masuk. Karena betul juga. Jadi kalau saudara real estate di surga bukan kapling. Kalau kapling kita mau bangun lagi. Karena betul juga. Kenapa juga satu pemahaman. Ya rupanya bapak itu kontraktor, jadi dia tahu sekali. Kalau kambing masih tidak usaha membangun. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Yohanes 14 ayat 2 sampai 4, dia berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke sana menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada kamu tahu jalan ke sini. Wah. Makanya kamu harus tahu Tuhan betapa di sana. Nah sebab itu penulis kitab Ibrani pun suka saya tahu gambaran korban penebus dosa di zaman Israel dulu. Itulah gambaran Tuhan Yesus. Kenapa Israel dulu kalau datang Pak Tuhan, kalau ada umat berdosa, datang Pak Imam bawa satu ekor domba yang tidak bercacat, domba yang tabung debu untuk dikorbankan. Lalu imam itu menyembelih, darah itu dipercik di atas mezbah, dipercik sedikit ke orang itu. Sebagiannya darah itu dimasukkan ke dalam perkemahan itu untuk dibawa ke ruang suci untuk dimintakan pengampunan dosa bagi pemilik domba yang berdosa. Bisa bayangkan, saban kali kita bikin dosa selalu korban satu domba. Satu hari dosa, satu bulan 30 ekor domba saya berkorban. Jadi memang orang ini berhidup cuma piara-piara domba. Makanya orang Israel itu berkehidupan peternakan, banyak pertanian dan peternakan. Karena selalu mesti korbankan domba. Dan kenapa domba itu dikatakan dipotong, disembelih di luar perkemahan? Itu pembacaan kita kan.
dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16 tadi, ke-15 tadi. Karena itu adalah gambaran Yesus Kristus jadi anak domba Allah yang akan dikorbankan di luar kota Yerusalem. Karena Yerusalem itu disebut kota Allah. Nah, Yerusalem ini menjadi simbol bahwa Torah nanti kalau tinggalkan dunia ini, karena pembacaan kita juga mengatakan Torahnya dapat tinggal tetap di dunia. Torah dapat tinggal tetap di surga. Itu Yerusalem baru. Kenapa Torah dapat tinggal tetap di dunia? Karena Torah di dunia ini cuma hidup sementara. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa umur manusia cuma 70 tahun. Kalau kuat, Fresco 80 tahun. Kalau lebih dari 80 tahun, sok penderitaan dan kesukaran. Contoh orang dia jatuh umur di atas 80. Biar dia masih kelihatan Fresco, tetap berjalan soalnya pakai itu dulu boleh lari senyanda. Ya, sementara Torah hidup di dunia cuma sementara. Makanya pembacaan kita dikatakan sini, kita di sini tidak ada tempat yang tetap. Jadi tidak ada rumah yang tetap. Torah berumah ada di sana. Tadi malam saya pimpin ibadah di Malalaya. Keluarga berumah besar sekali. Ya, termasuk itu keluarga yang the heavy. Lalu saya katakan, kira-kira berapa lama Bapak mau tinggal di rumah yang mewah ini? Dia cuma agak kita. Dia bilang, ya, paling-paling Bapak mau tinggal di sini kalau umur panjang ya 80 tahun. Sesudah itu ini sudah Bapak di rumah. So jatuh banget. So itu kata banyak yang bilang begini, rumah orang tua adalah rumah anak, tapi rumah anak bukan rumah orang tua. Doi orang tua adalah doi anak, tapi doi anak bukan doi orang tua. Kenapa kan menjadi begitu? Padahal itu anak itu ada piara. Ada piara dari kecil, kasih sekolah sampai besar, sampai jadi sarjana, kau sampai berhasil, sampai berhasil. Kami sebutkan orang punya, itu anak sebutkan orang punya, apalagi dia punya rumah. Sebutkan itu anak orang suami. Itulah kehidupan dunia, memang tidak ada yang kekal. Dalam dunia ini semua cuma bersifat sementara, tapi begitu banyak orang yang terlalu mengejar kesementaraan sampai soalnya hargai kasih persaudaraan. Sebab itu ayat pertama dalam pembacaan kita tadi didahului dengan kalimat dalam pembacaan dikatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah artinya kalau pelihara itu orang rawat, orang jaga, jangan sampai cuma waktu masalah kecil suatu fail. Cuma untuk masalah itu ya mungkin suami istri cuma salah bicara karena bapak pulang kantor so capek, tambah di kantor dan kafetor dari bos. Sampai di rumah, tuh ibu udah sekolah. Ada mencuci, mau masak, menimpang. Ya, teman bapak lihat anak kremus pulang, langsung bilang, "Ma, kenapa tuh anak kremus begini?" Tuh mama terus naik darah. Lo kan mau urus sama dia. Yo, begini terus ya. DP malam tidur kembali laga. Soalnya tak bagus cuma gara-gara anak kremus. Bukankah seringkali masalah-masalah kecil jadi besar? Karena apa? Karena kehilangan buah-buah Roh Kudus. Apa buah Roh Kudus yang ke-9? Apa ya? Buah Roh Kudus ke-9 apa?
Ya, pengendalian diri. Pengendalian diri. Nah, kadang-kadang itu orang kehilangan. So, tidak dapat kendalikan emosi. Saya membaca 4 buku mengenai 1, IQ, Intelligence Question. Yang kedua, EQ, Emotional Question. Yang ketiga, EQ, Adversity Question. Yang keempat, SQ, Spiritual Question. Lalu ketika saya membaca, saya tertarik. Biasanya kan IQ dan EQ kan so populer. Tapi itu EQ, saya jalan-jalan ke toko buku, saya lihat Adversity Question. Kita lihat situ, bagus ini buku. Nah, banyak paling top cuma IQ, EQ, baru SQ. Ini ternyata ada EQ, Adversity Question. Lalu kita baca di dalamnya. Di situ dia menjelaskan bahwa bagaimana tantangan, kesulitan, masalah itu jadi sahabat, bukan musuh. Berapa banyak kata orang pada tantangan sepertinya stres, putus asa, marah, bereaksi negatif. Padahal dia bilang itu jadikan sahabat. Kenapa? Karena itu dia akan menolong orang waktu loncatan berprestasi. Jadi dia ada masalah, akan melihat orang ini akan berkembang atau menyusut. Kalau orang dia tuh masalah dengan kecewa, dengan stres, dengan marah, orang beriman menukik, orang bersemangat, padam, muka jadi bengkok, sampai iblis kurangnya bercemburu akal. Iblis kurang makin boleh nih ini, kurang dia lebih setan dari kita. Sudah di muka ini, dia lihat tanda ini, kurang lebih setan dari kita. Bayangkan iblis kurangnya bercemburu akan. Karena terserah pas iblis pemuka. Nah, Pak Iblis justru make up. Dia iblisnya keluar lewat nona-nona dan tante-tante yang suka make up, gagah-gagah, pakai rok pede-pede, baju tanda cuma 1,5 meter, tutup bagian dada dan pokok-pokok pantat. Jadi iblis tampil dengan metode begitu supaya apa? Menyatukan banyak laki-laki. Apalagi dia bilang laki-laki ini kurang tambah pasto, menjadi apa pasto? Kurang tambah sendiri hijau. Nah, itu sebabnya mengapa orang memandang kepada Yesus yang menurut percaya kita dia diutus Allah menjadi korban penebus dosa. Tapi setelah dia korban dia tebus tanpa dosa, pengganti dapat tadi saya katakan di zaman Israel domba untuk dikorbankan menghapus dosa. Di zaman perjanjian baru Yesus menjadi anak domba Allah menghapus dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 9. Dalam Yohanes 1 ayat 9 berkata, lihatlah anak domba Allah menghapus isi dosa dunia. Satu kali dalam satu khotbah saya sampaikan, kita bersyukur Torah ini manusia berdosa yang harus binasa dalam lautan api. Tetapi cinta Tuhan, Yesus mau datang mengangkat kita dari kehinaan kepada kemuliaan. Karena Roma 3 ayat 3 mengatakan sekalian telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dan ciri-ciri orang kehilangan kemuliaan, mukanya bengkok, hatinya galon, kata-katanya kasar, suka marah, suka dendam, iri hati, ada akar pahit tersimpan di dalam. Itu ciri-ciri hilang kemuliaan. Maka tentunya orang yang ada dalam kemuliaan dia kebaca bagaimana? Celah-celia kan? Jadi kebakuran pada orang itu senang. Tadi pemuka ceria sekali. Marah kurang ada orang DP muka bro. Kita sendiri terus kan kebakuran dia DP muka begitu ke kita. Apa tapi salah ke dia? Nggak ada salah dia ke kita dan kita ke dia. Marah memang kebetulan pada saat itu dia dan berkumpul. Marah karena pas waktu dapat muka dia muka, waktu tengok waktu muka bro,
kita pikir dia itu cuma striker apa kita kan. Nah, jadi gue dia seleksi kan, kalau ada beberapa dari orang waktu buka mulut orang, jangan langsung tuduh ke tubuh. Kenapa dia kali ini buka mulut kita kan? Mungkin kita ada tekanan batin. Kenapa? Karena sedang hilang kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya ketika Yesus datang, dia pulihkan. Dia kembalikan kemuliaan itu sehingga Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8 kalimat-kalimat agung. Untuk apa? Menampilkan kita sebagai anak-anak Allah yang ada dalam kemuliaan. Apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sedekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Ayat 7 dari Filipi 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawal hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus datang dikorbankan untuk memulihkan orang supaya orang ini memiliki damai di hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 7. Nah, untuk damai itu menguasai hati orang sehingga kasih persaudaraan terpelihara. Ayat 8. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang molek, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Jadi ayat 8 dan Filipi 4 positif thinking. Orang yang berpositif tinggi, berpikir positif, itu kalau ada sukacita. Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, bikin iblis terbuka, lebih cantik. Kalau ada orang semangat patah, dia terbuka memang kalau pernah mati jok kita. Nah, dapat tuh kopral muslimin itu yang ada tembak dia suruh orang tembak DP istri itu DP istri nak mati, dia yang mati. Kau mati karena apa? Minum racun. Karena polisi tentara bilang serahkan diri kan daripada orang dusu banget. Dia takut serahkan diri, dia takut di tempat dusu minum racun. Jadi putus asa. Kenapa putus asa? Karena melihat masalah. Masalah dia tidak selesaikan dengan Tuhan, tapi dia mesti menyelesaikannya dengan cara bunuh diri. Padahal sebenarnya coba kalau dia ya sudah terlanjur dan sudah takut hukuman. Kasih kok di hukuman juga nanti ada potong tahanan kalau ada kelakuan baik, kalau merubah atau sedangkan itu teroris tertuntut 20 tahun, belum 10 tahun separuh. Dengan alasan sudah menjalankan sepertiga atau berapa pertiga masa hukumannya selama di tahanan berkelakuan baik. Nah, jadi menghadapi hidup ini memang tidak ada yang tidak sulit, semua penuh kesulitan. Tapi firman Tuhan mengatakan, terima jo pangoni perumah tu orang-orang menibun kanal. Ini yang bikin banyak terjebak orang kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan tuh manusia-manusia zaman dulu tuh apa? Walaupun mungkin persaudaraan belum kental, tapi itu kehidupan moral dan etika masih tinggi kan. Seperti Papa dulu dia bercerita orang anak-anak di zaman Jepang, orang pembantu di aman, tas tak tinggal di pinggir jalan sampai esok pagi, nyadak taat pindah. Selama dia pemilik anak datang ambil, nyadak pindah tanpa dia. Zaman sekarang sudah dalam rumah dia hilang. Terjadilah boleh. Zaman sekarang. Nah, zaman dulu kita lihat di sini, orang tak kenal, pasien datang masuk di rumah, dianjurkan terima. Siapa tahu kata dia malaikat. Orang yang sangka orang jamu malaikat. Mar zaman sekarang orang tak kenal
kenal, pertimbangkan baik-baik dong. Jangan kayak kemarin, dan kasih tampung pada dia, hampir siang so hilang, barang hilang. Dan itulah perkembangannya. Nah kalau begitu dan jangan cocok di firman ini di zaman sekarang. Bukan jangan cocok. Dan Alkitab juga jangan bilang ini salah. Kondisinya berbeda. Tapi juga kalau orang mau coba, ya berdoa Tuhan betulkah orang ini kita perlu tolong. Dan kalau memang tope hubungannya Tuhan akrab, itu Roh Kudus akan jangan terima pada dia. Waktu satu terima atau pada dia butuh pertolongan. Itu nanti Roh Kudus yang akan kontak. Kenapa? Karena melalui pengorbanan Kristus kita ini dibukakan jalan. Bukan cuma menuju ke surga, tapi punya komunikasi akrab dengan Bapa di surga melalui Roh Kudus. Itu fungsi Yesus jadi anak Allah dan anak manusia. Dan saya katakan tadi waktu saya sampaikan firman Tuhan setempat, saya jelaskan kedudukan Yesus sebagai anak. 3 istilah anak. Yang pertama anak Allah, yang kedua anak manusia, yang ketiga anak binatang. Ini Yesus penggelar. Waktu kita bilang dia yang ketiga anak binatang, ada satu bab boleh interupsi. Pendeta interupsi. Pendeta, ada sudah yang kita bilang Yesus anak binatang. Pendeta salah bicara. Kita bilang ada pernah baca Alkitab? Ada pernah dapat mana istilah itu? Oh, tidak pernah. Buka Yohanes 1:9. Kau baca, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa itu. Kita tanya domba binatangnya tak? Ya tak kira tak ada tulisan binatang. Iya kan kita ada binatang, ada domba binatang. Bayangkan Yesus anak Allah jadi anak manusia, turun derajat jadi anak binatang. Kenapa? Nah mungkin kan untuk dikorbankan itu dia mesti selalu manusia, karena penggenapan perjanjian lama dia memang jadi anak domba, tapi di perjanjian baru dikorbankan anak manusia. Kenapa dia disebut anak manusia dikorbankan? Karena membuka hubungan manusia dengan Allah. Sebagai anak manusia dia memegang tangan manusia yang hina, yang berdosa. Sebagai anak Allah dia pegang tangan Allah yang mulia. Dan disitulah dia pertemukan kita supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang mengenal pribadi Allah. Dan karena kita menjadi anak-anak Allah yang mengenal pribadi Allah, dan kita tahu dosa kita sudah ditebus dengan darah anak domba ini, maka hidup kita penuh dengan syukur. Maka pada ayat yang ke 15 dia berkata begini, ya. Dalam terjemahan ini, so itu marijo lewat Yesus, torang puji patukan Allah, itu sama dengan torang kasih korban persembahan for dia. Torang puji-puji dia penama, torang mengaku kalau dia itu torang petuhan. Mon ini boleh lupa, dia bikin itu baik, dan tolong pak orang. Soalnya kalau mau dibikin begitu, itu sama jauh dengan korban persembahan yang bikin senang Tuhan Allah. Kalau dalam terjemahan kita dalam bahasa Indonesia sekarang dikatakan begini, Mazmur ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita mampu untuk bibir kita seirama dengan tindakan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan seirama? Karena apa? Karena kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, dan karena orang ingat orang cuma sementara dalam dunia. Ayat 14 bilang, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Semua orang akan bisa tinggal. Ada kalimat-kalimat yang masuk spiral di FB dan
WA berkata begini, nasihat buat orang tua, orang yang setua. Kalau Anda setua, selagi masih boleh makan apa, makan jo. Sebab ada waktu Anda mungkin sudah boleh makan yang Anda suka. Jadi selagi masih boleh kita makan, selagi masih boleh bawa onta, jalan-jalan, lakukanlah. Ada waktu mungkin buku-buku sudah bisa baca. For apa kalau simpan-simpan doi? Orang nak pakai satu tahun sudah nggak bisa. Doi itu bikin apa lagi bang? Nikmati juga tak. Dan dia bilang, selama masih bisa baku dapat yang tabang-tabang, baku dapat. Supaya apa? Stres hilang dengan membangun nostalgia yang positif, memberikan semangat lagi. Kalau orang pura membangun di rumah, kau lihat dinding, lihat anak, lihat cucu, kau banyak berbulan stres kata sendiri, merugikan topik kesehatan. Jadi dia bilang di masa tua nikmati jo apa tu masih boleh, sebab ada waktu di mana semua terus boleh menyasar. Akhirnya kedua dia simpan-simpan sudah boleh pakai. Tabung-tabung berupa orang Tionghoa tempo dulu, beda dari orang Tionghoa sekarang. Orang itu rajin mencari pendapatan 10 perak, makan 1 perak, simpan 9 perak. Maka tanya waktu orang Cina tempo yang tua-tua dulu, orang pagi-pagi itu cuma kubur-kubur orang, karena gak hebat kubur. Makanya dia jadi kaya, apa? Pendapatan 10 perak, makan 1 perak, 9 perak simpan. Orang beda. Pendapatan 10 perak, makan 12 perak, mau utang 2 perak. Akibatnya banyak dinding, kredit, dia ini kredit, orang datang ke martabari kredit, DP kunci gaji suka aja, apa? Suka ada gaji, masih aja ada kredit lain. Saat datang kabar itu orang tadi, tuh om dia kabar tuh tadi, dia bilang pada dek, maka tuh om sana merata namanya, bilang pada kalau ditanya bapak ada, bilang bapaknya nggak ada ya. Lah bapak ada keluar ya. Nah anak-anak saya polos. Waktu itu itu sudah papa ada deh. Anak bilang, papa bilang kata papanya tidak ada, papa ada keluar. Oh, om bilang, oh papa bilang. Oh iya. Om dia kesana kan, lupa ada kaki di belakang pintu. Om bilang, dek bilang ke papa kalau dia keluar bawa tuh kaki ya. Dia jangan setinggal di belakang pintu. Ya itulah. Tapi kalau tak banyak pintu. Kalau banyak kredit, kurang lari-lari. Kenapa itu? Karena orang tidak berpadan dengan apa yang ada. Padahal pembacaan kita juga dikatakan di sini, ya, jangan gila doi. Artinya jangan gila harta. Bukan di ayat yang ke-5 ya. Mau nilai jangan jadi orang yang gila doi. Mar lebih baik ngoni puas dengan apa yang ada pengoni. Soalnya Tuhan Allah bilang begini, kita tidak pernah mesti biar pengana, dan kita tidak pernah mesti tinggal pengana. Menjadi kaya bukan berdosa. Orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan bukan berdosa. Catatan Alkitab, Abraham itu orang terkaya. Ayub orang terkaya di benua sebelah timur. Jadi menjadi kaya tidak berdosa. Berusaha untuk mendapatkan kelimpahan tidak berdosa. Persoalannya cara berusaha. Yang pertama, yang kedua pengelolaan berusaha dari pendapatan. Itu yang bikin orang yang berdosa. Cara kadang-kadang menghalalkan segala cara. Timbang gula 1 kilo 9 ons. Itu akan 1 skrep. Itu dia yang salah. Mau jadi kaya dengan cara yang salah. Setelah dapat kekayaan pakai salah. Kikir pak orang, soalnya orang susah, kita mau bantu.
Orang susah berjual, kasihan. Kita baca di YouTube itu. Ada tuh satu di Cina ini dia. Ada tuh satu perempuan, dia lewat, dia lihat ada tuh anak susah, ada berjual sayur, kasihan. Kok sayur apa? Sayur kampung sekuning-kuning. Pertanda, so dari pagi itu nyala kuat, kena di matahari. Lalu dia dapat dia datang tanya, "Dek, berapa satu ikat?" Dia bilang harga sekian. Coba hitung berapa semua ini. Hitung sudah, dia bayar sama ini. Sampai dia bayar, dia suruh buat di otomatis. Dia tabang yang lain kode dia. Kenapa pikir apa tuh sayur itu kering-kering begitu? Kenapa orang semua? Dia bilang, kita jangan memikir apa-apa lagi. Kita mau buang tuh sayur itu. Loh, kita tidak. Kita mau tolong untuk anak usia. Dia susah. Sampai itu mobil itu sayur kering begitu. Dia pulang kasihan, dia tidak mau apa-apa. Suruh dia dari kamar, dia dari sana berjalan kaki, berjual jalan lagi, pulang dia tak ada hasil. Kasihan toh? Kita juga kasihan. Kita beri supaya dia pulang pada dulu. Lalu ada terakhir saya lihat kemarin di WA satu laki-laki lewat, ada tuh anak perempuan kecil jual mie rebus di pinggir jalan. Datang kamar dia, "Dek, pernah laku?" "Wah, sudah ada sekian dolar." "Oh, boleh pinjam tuh uang itu?" Tuh ada yang kasih, dia lihat tuh, dia ambil kok dia kasih. Waktu dia kasih, ambil, "Dek, terima kasih adik, ternyata murah hati ya. Oh, mau beli semua ini, milu ini." Kom, dia bilang berapa? Saya hitung semua. Sampai saya hitung semua, dia kasih pulang-pulang tuh anak pedoi, kok dia bayar sama tuh milu itu. Kalau dia bayar semua itu, dia kasih lebih. Martu anak bilang, "Enggak, cuma tuh harga itu lebih dia mau terima." Tapi itu om tetap paksa kasih ke dia dan kasih mengerti. Ternyata tanya, "Mama baik-baik, mama ada sakit." "Oh, kalau begitu beli obat doi talebe itu beli obat." Ada orang, kalau pikir Dora itu bukan orang Kristen. Di Cina kan masih komunis kan orang. Gereja itu tidak bebas di sana. Tapi masih ditampilkan orang-orang seperti berbaik hati. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang belajar kepada orang susah baku tawar sampai harga rendah? Kasihan Yesus susah, bertawar sampai harga rendah. Kita kadang-kadang kalau lewat di tempat begitu mau beli barang, kita rasa iba, kita suka tawar. Kurang beli juga dengan harga itu yang dia tawarkan. Nah, tapi kapan pendeta satu, orang makan lobak di Kanada. Sahabat harus makan lobak, keluar parkir, dia habis 10.000 kasih ke tukang parkir. Saya bilang, "Ada 2.000 kok di sini." Dia bilang, "Apa pendeta? Alkitab bilang lebih memberi daripada menerima." Kita garap gitu dia, nggak ada bikin rusak pasaran parkir. Dia bilang apa? Biar tuh bikin rusak parkir, Tuhan akan tahu tapi hati. Kita mau memberkati. Jadi kita tarik baik kok kadang-kadang kalau kita dari orang susah, ya sudah aja kasih tarik dia. Banyak dia dulu orang iman begitu. Jadi kita kan kita kan lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, tapi itu tergantung dari pemahaman iman masing-masing. Tapi yang penting pembacaan kita bilang baking by apalagi ayat yang ke-16. Dia kasih nasihat ini. Ngoni ni boleh lupa. Ya baking itu baik dan tolong bantu orang. Soalnya kalau ngoni baking begitu, itu sama jo dengan ngoni berkorban persembahan yang baking senang ke Tuhan Allah. Jadi kalau orang tolong orang, lebih senang Tuhan Tuhan. Yang berikut pada ayat yang kedua, dia berkata begini. Ngoni terima jatuh. Ngoni perumah itu orang-orang yang ngoni belum kenal. Soalnya baking begitu ada beberapa orang yang tidak sangka-sangka
dan terima malaikat-malaikat penolong di rumah. Oh, ternyata kita bantu orang sama dengan ada terima malaikat. Di radio kemarin saya kasih kesaksian pengalaman pelayanan. Saya bilang, puji Tuhan saya pernah aku dapat dari malaikat. Ya, saya pernah aku dapat dari malaikat. Tapi malaikat yang saya aku dapat bukan yang pakai sayap. Malaikat yang saya aku dapat di tengah jalan dengan saya, seorang om yang cuma pakai celana pendek, tidak pakai baju di atas, berjalan di tengah malam menuju ke hutan. Apa? Pengalaman saya bikin KKR di Wori, saya pergi sendiri. Waktu pulang sudah di atas jam 12, jalan jam 1, saya break, entah mengantuk entah apa, bawa auto, nanti saya ke arah mana? Kami sudah tengah hutan. Pada waktu kita sudah tengah hutan, kita bisa kita soalnya di jalan turun menuju Kuala, menuju Kuala di bawah ada tamu Mustang Kanokan. Tapi aku suka turun situ tengah malam di antara jam 12 jam 1. Begitu kita turun, kita kan Tuhan, kenapa kita sedih di Kuala begini? Tengah hutan, nyata ada sabua, nyata ada apa-apa. Dan Tuhan, biar kita begini kita tetap melayani Engkau. Kita sombong sekarang, Tuhan kita sudah tahu bagaimana. Kita sampai di Kuala, kita turun, kita ada bagaimana tampak hutan di waktu itu dia. Ya kita lihat ada batu plat di Kuala itu di tengah hutan. Kita bertuhan kasih akan keterampilan kita mau ke hutan di atas batu plat itu. Kita naik di batu plat, kita maju beberapa jingkal, mundur, maju, sampai batu buka. Begitu kita ke arah pulang jalan mau datang turun akan, kita berdoa Tuhan, tolong kasih akan keterampilan jangan sampai kasih tapalis. Tapi pagi ini dia, sampai pagi ada orang tolong pakai di tanpa ini. Karena kano-kano kan lumpuh, nomor tapalisis, tapi dia sudah beri ditolong. Kesehatan keterampilan bagi kita untuk dapat keluar. Tetap tapi gigi satu, kota pelan-pelan keluar. Masuk ulang di kano-kano. Peta keluar dia ke atas, terus turun dia otot Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah tolong kita bisa keluar. Mari kita lihat, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada kobo, yang ada apa? Karena Tuhan kasih mau dapatkan kita dari seseorang, kita mau bertanya apa? Di mana jalan keluar kita mau pulang setengah malam begini. Sampai kita mau dapatkan. Dan Tuhan kasih mau dapatkan. Sementara mau jalan tadi dibuka dan mau kita begini dia begini. Dan Tuhan terima kasih ada orang kita mau bertanya apa? Kalau kita buka kaca, kita bilang, Pak, boleh tanya? Oh iya, kita mau pulang Manado. Di mana kan tuh jalan tuh? Dia bilang, aduh Bapak, kenapa Bapak sudah di sini? Jangan kita lihat tahu ya kita sudah di sini. Aduh Bapak, jalan terus Pak, kira-kira 2 kilo dari sini. Nanti di sebelah kanan Bapak lihat ada gardu PLN, tiang PLN ada gardu. Di situ ada jalan roda. Bapak masuk di jalan roda situ, terus sujud sana dapat kampung. Begitu dapat kampung, Bapak ikut ke jalan kampung, Bapak sudah keluar di airport. Dia juga pulang ke airport. Kita tanya, terima kasih Pak, Bapak mau ke mana? Mau ke sana. Dia tunjuk ke arah kita mau keluar. Kita bilang, tidak mungkin ada orang cuma celana pendek di tengah malam, hujan, tidak pakai baju. Kau mau menuju ke arah Kuala. Oh, malaikat Tuhan. Pasti malaikat Tuhan yang Tuhan kirim. Karena tak ingat di zaman perjanjian lama kan malaikat itu jadi manusia. Lot kan ketika orang kampung serbu pada dia, malaikat Tuhan datang. 2 malaikat Tuhan datang, kasih selamat pada orang. Malaikat Tuhan tarik pada orang. Keluar ya cepat. Ini Sodom dan Gomora sudah dibakar. Lama-lama orang malaikat keluar. Abraham baku dapat dengan Imam Melkisedek. Apa? Juga malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama kalau dia terjemah malaikat huruf besar biasanya itu Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Jadi malaikat Tuhan selalu bersayap. Nah, makanya dikatakan kalau orang kata bantu orang,
Mungkin orang sedang ada layanan malaikat. Jadi renungan kita saat ini jangan berpikir ke orang. Kalau ada orang butuh bantuan, jangan berpikir akal. Ingat orang ini sudah tampak di surga itu, orang kekayaan orang yang mau bawa ketika orang tinggalkan dunia. Jadi Tuhan tak kasih berkat lebih, dia ingatkan orang yang membutuhkan, jangan berpikir. Tampilkanlah pribadi yang betul-betul orang beriman sehingga orang bibir dan orang tindakan seimbang dalam mengucap syukur dan dalam berbuat baik kepada orang lain. Itu seimbang. Nyana orang ganggu, orang ini lain di bibir, lain di hati, lain di kaki. Kaki berjalan ke sana, bibir bilang ke sana, sementara tuh hati ada bengkok kemana katanya. Akhirnya orang yang tidak damai. Sebab kalau Roh Kudus menggerakkan orang untuk berbuat baik kepada seorang dan orang yang ada orang pasti gelisah. Setelah lewat orang akan gelisah. Karena orang hilang momen diberkati oleh Tuhan. Karena ketika orang berbuat baik kepada orang, pasti orang akan mulai perbuatan baik juga. Sebab itu pesan firman. Marilah pertama jaga dulu orang persaudaraan. Jangan sampai ada baku fail, baku marah, ada tuso berbulan-bulan tak pernah bercerita. Kalau ada yang terjadi habis ibadah ini baku baik. Kalau ada baku baik nanti jadi viral. Tuhan keraskan hati dan sesusah bertobat. Kalau sudah dikeraskan sesusah bertobat. Jadi kalau ada, ya, Marsinin ada kan? Di sana banyak sekali. Cuma biasa di sana sini juga ada. Malah di sini kan berdamai. Apalagi pendeta Suan ini waktu di sinode dulu sama-sama dengan saya di komisi misi dan oikumene. Jadi jalan bersama terus orang dalam pelayanan. Wakil ketua bidang misi oikumene pendeta Dr. Siwu, sekretaris bidang misi saya, sekretaris bidang misi pendeta Suan, dan KPDP muncul, Komisi Pelayanan dan Penginjilan, ini lewat pendeta Siwu, pendeta Suan dan saya. Kami yang gagas itu KPDP yang sampai sekarang mengakar ke jemaah. Dan orang dua, kalau pendeta Ruru ketua sinode, dia bikin kunjungan ke Toraja, ke Nias, ke Sulawesi Tengah. Kok ada jemaat-jemaat susah, tawarkan ketua sinode, boleh dong sampai anak-anak kirim ke Genim, kasih sekolah di sana, mereka biaya apa? Pendeta Ruru cepat, iya boleh, oh dong kirim. Begitu dong kirim, siapa yang tangani? Pendeta Suan dengan saya. Lalu pendeta Suan dan saya cari-cari jemaat mana tuh yang boleh jadi orang tua asuh, yang membiayai penurunan sampai kelar. Jadi kita dari pendeta Suan ini kerja keras waktu itu dalam pelayanan. Betul. Tapi karena orang di KPDP menggalakkan Komisi Pelayanan dan Penginjilan, ada sukacita dalam pelayanan. Kadang-kadang ada mogok di jalan, tetap ada sukacita. Nak pernah bersungut, ya kadang-kadang ada jemaat belum mampu membantu. Ya, Torah juga bersukacita. Nah, tapi Tuhan siapkan pada jemaat yang lain yang punya. Siapa tahu juga jemaat ini ada yang suka membantu, ada anak-anak yang mungkin suka terpanggil untuk jadi pendeta, orang tua nak mampu, mungkin ada. Karena saya terakhir saja, kampanye, saya sendiri berhasil 3 keluarga yang biaya saya. 3 keluarga ini yang patungan selalu membiayai saya punya SPP, uang makan dan kebutuhan sampai tamat, sampai kelar, sampai wisuda. 3 keluarga ini yang biaya. Saya berhasil karena ada orang bapak. Kalau antara bapak dan ibu punya berkat yang lebih, ya jadilah berkat kepada orang lain. Ada anak-anak yang ada panggilan, tunjukkanlah, buktikan kita tindakan seirama dan kita
bibir yang mengucap syukur, kita menopang mereka. Kiranya Tuhan akan terus meteraikan firman ini di hati pikiran kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga lewat bibir dan tindakan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan damai dari Allah Bapa yang sudah diwujud nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan oleh kerja kuasa Roh Kudus turun melimpah ke atas kamu, dibuatnya kamu makin giat, berhasil, Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, dan kamu jadi berkat dalam kata dan perbuatan dari sekarang ini dan sampai selama